Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dalam kajian Islam kita. Kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin bab ketiga, yaitu tentang as-sabru, sabar. Kita akan membahas hadis nomor 39 yang mengandung tema kebaikan di balik musibah. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka dia akan ditimpa musibah. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Di sini dijelaskan di bagian bawahnya oleh al-muallif, wadhabatu, mereka membaca atau memberikan harkat yusib, bi fathis shad wa kasriha, dengan memberikan fathah pada huruf shad, yusab, dan juga wa kasriha, dan kasrah. Jadi bisa dibaca yusib minhu, bisa juga dibaca yusab minhu. Intinya sama, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah bagi seorang hamba, maka pertanda bahwa hal tersebut berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Baik, sahabat tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, bahwa musibah hakikatnya berasal dari Allah. Musibah yang artinya adalah keburukan, kerugian, sakit, kehilangan, kecurian, dan semacamnya. Dan umumnya manusia secara fitrah tidak menghendaki adanya musibah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadi, maka terjadilah. Ini kita harus sadari bahwa musibah ini memang dari Allah. Tentu bukan berarti Allah jahat, Allah zalim, tidak. Akan tetapi Allah turunkan musibah agar seseorang dapat mengambil kebaikan dari musibah tersebut. Baik, sahabat Adrim, hadis ini juga bukan mengajarkan agar kita minta diberikan musibah. Karena fitrah manusia, bahkan juga syariat kita mengajarkan untuk menghindari musibah. Jadi jangan sampai ada orang berpikir, saya cari musibah, saya mau cari celaka, saya mau cari, tidak. Kata Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran, pada kebinasaan. Jadi siapapun manusia secara fitrah pasti menolak musibah, dan syariat kita pun juga memerintahkan agar kita menghindar dari musibah. Kita cari keselamatan, kalau kita jalan hati-hati, kalau kita bekerja hati-hati, dan seterusnya. Banyak sekali ayat atau hadis yang mengingatkan kita agar menghindari keburukan. Bahkan Rasulullah mengatakan la dharara wala dirar. Jadi hadis ini bukan mengajarkan agar kita senang dapat musibah, mencari-cari musibah, tidak. Hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau akhirnya musibah itu datang, sebab musibah itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Kalau akhirnya dia datang, bagaimana sikap kita yang baik? Begitu. Bagaimana sebaiknya sikap kita agar jangan sampai musibah akan bertambah musibah ketika sikap kita buruk. Tapi kalau sikap kita baik, maka di balik musibah akan ada kebaikan, akan ada hikmah, akan ada manfaat yang besar. Kemudian, sahabat Adrim sekalian, dalam hadis ini juga memberikan isyarat bahwa ada orang-orang yang Allah berikan kebaikan dengan jalan memberikan musibah. Dengan harapan dari itu akan lahir berbagai kebaikan. Jadi tidak selalu musibah artinya adalah Allah marah, Allah murka, Allah tidak suka. Tidak selalu. Khususnya bagi orang-orang yang sudah menjalani ketaatan, ketakwaan, toh dapat musibah juga. Pertama tentu itu takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa dihindari.
Ya, kalaupun ada orang mengatakan kok dia udah rajin sholat, udah bertakwa, kok masih kena musibah? Harusnya kan selamat sebagaimana janji Allah. Ya, Allah memberikan janji kebaikan bagi orang yang bertakwa. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala juga tetap memberikan musibah bukan apa-apa. Karena juga ingin agar orang tersebut mendapatkan kebaikan lebih besar. Ya, jadi boleh dikatakan ya, Allah ingin berikan kebaikan pada orang-orang tertentu justru dengan memberikannya musibah. Kenapa? Karena dengan itu dia akan semakin dekat kepada Allah, tadarru kepada Allah, mohon kepada Allah, ya, semakin ya menyatakan kebutuhannya dan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan semakin dekat dan tunduk kepada Allah. Kemudian hadis ini juga memberikan ajaran kepada kita agar selalu husnudzon atas setiap peristiwa yang dialami, walau zahirnya berupa keburukan. Ya, jadi jangan sampai kita ada sikap suudzon kepada Allah, husnudzon. Bukan hanya saat mendapatkan kebaikan, bahkan saat mendapatkan keburukan pun kita dianjurkan untuk tetap husnudzon. Makanya ucapan alhamdulillah dalam kondisi yang berat sekalipun hendaknya tetap keluar alhamdulillah. Ya, kalau Rasulullah ajarkan kalau lagi mendapatkan keburukan bacanya alhamdulillah ala kulli hal. Ya, agar yang hadir selalu husnudzon, baik sangka kepada Allah. Kalau kita sudah baik sangka kepada Allah, maka sebagaimana Allah katakan ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ya pelajaran singkat dari hadis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.